Di Kadipaten Girisagersa, Suliwah, Dewi Sintawati dan yang lainnya sedang membicarakan gerakan mereka selanjutnya setelah mereka berhasil membantu Pangeran Halemu merebut kembali Kadipaten Girisagersa dari tangan Pangeran Magora. Dewi Sintawati pun berencana untuk segera pergi dari kadipaten tersebut karena dirinya harus melaksanakan sumpahnya untuk membunuh pendekar yang memiliki ajian rengka gunung. Begitu juga dengan Aditya yang masih memiliki tugas dari Empu Upadita untuk merebut kembali perguruan jagat saksana dari tangan Sudawirat. Sedangkan Suliwa dan Ratri pun akan melanjutkan untuk berkelana bersama-sama. Bagaimanapun juga, saya harus tetap melaksanakan sumpah saya untuk menghabisi semua pendekar yang memiliki ilmu rengka gunung. Di sebuah hutan di pinggiran kadipaten, terlihat Durgandini yang sedang memperhatikan kepergian Dewi Sintawati dan Aditya. Ia pun hanya bisa mengintip dari jauh, tanpa berani berbuat apa-apa, apalagi mencegat mereka. Karena Durgandini tahu bahwa dia tidak akan menang melawan pendekar-pendekar tangguh tersebut. Terlebih lagi Dewi Sintawati yang sampai saat ini tidak bisa dikalahkannya. Tiba-tiba saja Durgandini menjadi kaget karena mendengar suara tawa tanpa wujud serta cemoohan dari seorang yang belum ia tahu keberadaannya. Ternyata pendekar jempolan takut juga menghadapi musuh. Ternyata orang tersebut bernama Kasmala, teman lama Durgandini yang baru saja pulang dari tanah Hindustan untuk menimba ilmu sihir dan teluh yang sangat ditakuti dunia. Ia pun menceritakan kepada Durgandini bahwa ia baru saja menyelesaikan pelajaran ilmu teluh sakti yang pernah ada. Ilmu teluh pulaket dari tanah Hindustan. Ah, kamu mendapatkan ilmu itu, Kasmala? Heran kan? Semua orang juga heran. Durgandini pun kemudian ingin menjajal ilmu Kasmala tersebut. Kasmala pun segera mengambil sebuah boneka dari pinggangnya. Ia pun segera menyentil kepala boneka tersebut. Dan yang terjadi pada Durgandini sungguh luar biasa. Durgandini pun merasakan sentilan Kasmala bagaikan sebuah pukulan besar yang mengenai kepalanya. Sakitnya, aduh. Dengan girangnya, Kasmala pun terus menyentil boneka tersebut hingga Durgandini pun kewalahan menerima serangan halus tersebut. Namun, ketika Kasmala lengah, Durgandini pun segera menghajarnya. Setelah itu, Durgandini dan Kasmala pun berlalu dari tempat tersebut. Durgandini pun telah merencanakan sesuatu bahwa ia akan menjadikan Kasmala sebagai alat untuk mengalahkan Prabu Anglingdarma. Kenapa tanganmu, Nyai? Ceritanya panjang. Malam itu, terlihat Prabu Anglingdarma dan permaisurinya sedang tidur bersama di bilik Tilemsari. Sedangkan di tempat lain, di luar kawasan Malwapati, Kasmala dan Durgandini sedang merencanakan hal buruk bagi sang Prabu. Terlihat Kasmala tengah membaca mantra-mantra teluhnya yang bertujuan untuk menyakiti Prabu Anglingdarma sesuai dengan permintaan Durgandini. Bagian mana yang ingin kau sakiti, Durgandini? Di Malwapati, Anglingdarma yang sedang tidur pun tiba-tiba menjerit-jerit kesakitan karena ia merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya yang seakan-akan ingin menghancurkan isi perutnya. Masuk kalian ke dalam perut Raja Malwapati. Batik Matrim yang kemudian datang ke bilik sang Prabu pun merasa aneh dan menjadi bingung apa yang sebenarnya terjadi pada Prabu Anglingdarma. Ada apa ini? Kemudian Pati Batik Matrim pun memanggil seluruh senopatinya dan segera memberi perintah untuk memanggil dukun paling sakti di Malwapati. Setelah menunggu beberapa saat, dukun tersebut pun akhirnya datang juga dan permaisuri segera memintanya untuk memeriksa penyakit Prabu Anglingdarma. Pergi. Baru saja dukun tersebut memegang perut Anglingdarma, ia pun seperti tersedot ke dalam perut sang Prabu dan kemudian ia dilontarkan keluar sehingga dukun tersebut pun langsung tewas seketika.
Batik Madrin dan para senopati yang melihat semua itu pun menjadi semakin sedih dan bingung karena tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Di sisi lain, Sulibah yang masih di Kadipaten Giri Sagersa pun malam itu dihantui mimpi buruk tentang Prabu Angling Darma. Ia pun seperti melihat ada iblis yang menyiksa sang Prabu di reruntuhan candi. Sulibah pun kemudian langsung memutuskan untuk segera ke Malwapati untuk melihat keadaan Prabu Angling Darma. Jangan! 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 Angkat mayat ini. Keesokan harinya, Kasmala dan Durgandini pun menyamar dan mereka pun pergi ke kota Raja Malwapati. Hal tersebut mereka lakukan karena Durgandini penasaran apakah teluh Kasmala benar-benar mengenai Prabu Angling Darma atau tidak. Mereka pun mendapat kabar bahwa Prabu Angling Darma sedang sakit keras dari seorang pemilik penginapan yang akan mereka sewa. Durgandini pun puas karena ternyata benar apa yang dikatakan Kasmala. Karena Baginda Prabu sedang sakit keras, Tuan. Sakit? Iya, Tuan. Silakan, Tuan. Sakit apa? Dengar-dengar perutnya busung, Tuan. Entah kenapa. Sementara itu, di Malwapati, Angling Darma pun masih dalam keadaan yang sama, di mana perutnya pun membesar dan terasa sakit bukan main. Batik Madrim pun kemudian menugaskan kepada para senopatinya untuk mencari dukun paling sakti di seluruh pelosok negeri atau bahkan kalau perlu sampai ke mancanegara. Kita sama-sama yakin bahwa penyakit Gusti Prabu Angling Darma adalah akibat teluh atau sebangsanya. Kalian harus bisa mencari dukun yang paling sakti. Kalau perlu, sampai ke mancanegara. Di hari itu juga, Suliwah, Ratri dan Bongoh pun telah sampai di Malwapati. Suliwah pun heran melihat para pemuka agama sedang mengadakan upacara penyucian di sekitar kota raja. Ia pun bertanya kepada orang tersebut dan jawabannya sungguh membuatnya kaget karena sang Prabu sedang terkena teluh. Gusti Prabu sakit keras. Beliau terkena teluh. Teluh? Iya. Suliwah pun kemudian cepat-cepat pergi ke kedaton untuk melihat Prabu Angling Darma. Ia pun langsung disambut oleh Patih Batik Madrim yang langsung membawanya ke Tilem Sari sang Prabu. Suliwah pun segera melihat keadaan Prabu Angling Darma dan ketika tangannya menyentuh perut sang Prabu, ia pun merasa ada sesuatu kekuatan besar yang menyedotnya masuk. Suliwah pun kemudian meminta petunjuk pada romonya yaitu Batara Surya. Batara Surya pun menjelaskan bahwa Angling Darma telah terkena teluh dari Hindustan dan Suliwah pun harus menggunakan tulang untuk memancing makhluk tersebut keluar. Teluh plaket memang sangat luar biasa dan sangat sulit untuk dihilangkan. Pancing dia dengan tulang yang kamu usapkan di perut sang Prabu. Setelah mendapat tulang yang dimaksudkan, Suliwah pun segera menempelkan tulang tersebut ke perut sang Prabu. Benar saja, akhirnya ketiga makhluk utusan Kasmala tersebut pun keluar, sehingga kesakitan Angling Darma pun hilang dan perutnya pun kembali seperti sedia kala. Awas! Suliwah pun kemudian menghadapi makhluk-makhluk tersebut dan segera mengalahkannya, dibantu oleh Batik Madrim dan Ratri Pramudita yang kemudian membuat makhluk-makhluk tersebut pun mati dan kembali kepada pemiliknya. Durgandini dan Kasmala pun kaget bukan main melihat makhluk-makhluk suruhannya telah kembali dalam keadaan mati.
Durgandini pun marah besar ketika melihat bahwa Suliwahlah yang melakukan semuanya. Apa yang terlihat, Durgandini? Siapa lagi tabib liar itu? Dia yang selama ini selalu menghalang-halangi rencanaku. Angling Dharma yang sudah sembuh pun kemudian menceritakan bahwa ia merasakan sakit yang luar biasa dan lebih sakit dari deritanya ketika terkena ajian rengkah gunung. Suliwah pun menjelaskan bahwa ia pun bisa sampai ke Malwapati karena ia berfirasat bahwa telah terjadi sesuatu dengan Prabu Angling Dharma. Jauh lebih sakit dari akibat pukulan rengkah gunung. Saya sendiri tidak habis pikir. Bagaimana 3 sosok makhluk sebesar itu bisa masuk di dalam perut Tidak Prabu. Untung Siliwa segera datang. Di kediamannya, Kasmala dan Durgandini pun menguburkan makhluk-makhluk suruhannya yang telah mati. Kemudian Kasmala pun menanyakan kepada Durgandini tentang Suliwah, orang yang telah mempermalukannya di depan Durgandini. Hamba mendapat firasat lewat mimpi buruk Gusti Prabu. Seberapa sakti yang namanya Suliwa itu, Nyai? Kesaktiannya setara dengan muridku. Aku memang belum cerita dengan kamu. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.